Bulan Februari tahun lalu, Organisasi Buruh Sedunia ILO bersama Badan Pusat Statistik melakukan survei pekerja anak Indonesia. Hasilnya, dari 58,8 juta anak Indonesia yang berusia 5 hingga 17 tahun, 4 juta diantaranya terpaksa harus bekerja. Sebanyak 1,7 juta merupakan pekerja anak. Beragam bidang pekerjaan mereka geluti sebagai pekerja anak. Apa saja lahan pekerjaan mereka? Inilah Metro 10, edisi Hari Anak Nasional. Data hasil survei Lembaga Demografi Universitas Indonesia menyebutkan sebanyak 0,73% pekerja anak menggeluti pekerjaan konstruksi. Sementara menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2007, terdapat 186.686 pekerja anak yang bekerja di bidang ini. Konstruksi itu pekerja anak cukup banyak, terutama mereka bekerja sebagai kenet. Ya, mereka yang bantuin si kuli bangunan atau tukang bangunan bawa pasir, bawa semen, dan seterusnya, juga menjadi tukang bangunan. Dan pekerjaan ini sebetulnya kurang baik untuk anak karena ini pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik yang besar dan harusnya dilakukan oleh orang dewasa. Jadi di Indonesia itu usia minimum adalah 15 tahun. Artinya mereka di bawah 15 tahun tidak boleh bekerja, terlepas itu bentuk terburuk atau bukan. Ya. Tetapi kalau pekerjaan bentuk terburuk dan itu kategori pekerjaan yang membahayakan, anak usia 15, 16, 17 tahun itu bisa bekerja di situ sepanjang kondisi-kondisi yang membahayakannya bisa di-remove. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pula, sebanyak 125.000 orang anak bekerja lebih dari 44 jam dalam seminggu. Di undang-undang kita, di satu sisi anak diperbolehkan bekerja dalam bentuk pekerjaan ringan. Itu misalnya 15 tahun ke atas, misalnya kan. Lalu kemudian tidak boleh bekerja pada bentuk-bentuk terburuk 15 tahun ke bawah gitu. Nah, undang-undang kita itu undang-undang karet gitu. Satu sisi dia melarang, satu sisi dia membolehkan. Nah, itulah menurut saya undang-undang tenaga kerja itu masih sangat karet gitu. Dan itu merugikan gitu. Dan itu peluang dan ruang bagi orang yang mengeksploitasi gitu. Dari survei pula diketahui, anak-anak terjun menjadi kuli bangunan, hampir seluruhnya semata-mata karena desakan ekonomi. Di lahan pertambangan dan galian juga banyak dijumpai tenaga kerja anak. Terdapatnya lokasi galian tambang di berbagai daerah ternyata tidak mengangkat taraf kehidupan masyarakat sekitarnya. Akibatnya, mereka tetap hidup miskin. Untuk keluar dari himpitan hidup tersebut, mereka memanfaatkan sekitar wilayah pertambangan untuk mencari nafkah yang sering melibatkan anggota keluarga mereka, termasuk anak-anak. Pertambangan ini banyak menjadi sektor pekerja anak karena mudah sebetulnya. Mudah dilakukan, tidak membutuhkan skill yang tinggi. Nah, kemudian pekerja anak di sektor pertambangan ini umumnya galian golongan C, yaitu pasir. Dan ini fenomena yang terjadi di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Di Indonesia Barat juga, di Jawa Barat juga sering kita temui anak yang mengangkut pasir dari tempat pertambangan menuju ke mobil dan sebagainya. Data Sakernas 2004 lalu tercatat sebanyak 1,34% anak bekerja di sektor pertambangan dari hampir 2,9 juta total anak yang bekerja. Anak yang bekerja itu angkanya sampai seluruh dunia 315 juta. Tapi anak yang bekerja itu nggak selalu, 315 juta itu pekerja anak. Ya, nah tapi yang pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan tadi, yang terburuk itu ada 115 juta. Sementara menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tahun 2007 tercatat 61.000 anak yang mencari nafkah di lahan tambang dan galian. Bidang lain yang juga melibatkan anak dalam mencari mata pencaharian adalah transportasi, pergudangan, dan komunikasi. Sebanyak 1,38% jumlah pekerja anak terjun ke bidang ini. Undang-undang kita jelas ya, Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 itu jelas mengatakan setiap orang dilarang ya, setiap orang ya, bukan anaknya ya, setiap orang dilarang, apakah itu perusahaan, apakah individu, memperkerjakan anak di bawah 15 tahun, ya kan?
Nah, tetapi kan faktanya perusahaan-perusahaan justru mempekerjakan di bawah 15 tahun. Karena apa? Menguntungkan. Pesatnya pertumbuhan dunia telekomunikasi di tanah air telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan seperti warung telekomunikasi, warung internet, dan kios-kios penjualan voucher pulsa telepon seluler. Di bidang ini cukup banyak mempekerjakan anak-anak. Beberapa yang bekerja di sektor formal pasti tahu, dan mereka memilih pekerja anak karena tadi alasan-alasan bisa dibayar murah, tidak menuntut, kemudian mudah diatur dan seterusnya. Nah, tetapi ini seringkali tidak dilaporkan dan juga memang tidak ada sanksi khusus terhadap penggunaan pekerja anak. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tahun 2007 tercatat lebih dari 172.000 anak bekerja di sektor ini. Tidak hanya di kota-kota besar, sektor hiburan juga jauh menerobos hingga ke pelosok-pelosok pedesaan. Tidak sedikit dunia hiburan yang melibatkan anak-anak sebagai lahan untuk menyambung hidup. Pekerja anak di sektor hiburan ini terutama menjadi penari-penari, menjadi pelacur atau pekerja seks komersial, ini yang sangat mengkhawatirkan. Ini di fenomena di Jawa Barat juga masih ada, di Indonesia Barat juga masih ada. Di kategori jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan lainnya, sebanyak 1,84% anak-anak berkecimpung bekerja di bidang ini. Jumlahnya, menurut Kementerian Depnaker Trans tahun 2007 lalu, mencapai hampir 380.000 orang dengan beragam jumlah jam kerjanya. Tahun 2004 sebetulnya kita mencoba melakukan estimasi di Pulau Jawa, dan kita sampai pada sebuah angka estimasi yang 21.000 anak ada di dunia prostitusi. Pada bidang ini pula, rentan seorang anak menjadi pekerja seks komersial. Dalam rangka Hari Anak Nasional, Metro 10 bekerjasama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia memetakan mata pencaharian para pekerja anak di tanah air. Jumlahnya diyakini selalu tumbuh terutama saat kondisi ekonomi yang semakin sulit. Meski di sisi lain, pemerintah juga berupaya mengurangi jumlah mereka. Anak-anak sangat rentan untuk bekerja di sektor informal yang cenderung tidak terlindungi. Salah satu di antaranya adalah pekerjaan pembantu rumah tangga atau PRT. Mencapai 1,5 juta itu ada anak yang terpaksa bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Karena pembantu rumah tangga itu termasuk dalam bentuk terburuk karena dia invisible, ya. Karena dia tersembunyi, tidak bisa terlindungi dan sebagainya. Angka itu cukup mengejutkan kita. Oleh karena itu saya kira bahwa program-program yang harus menyentuh masalah anak itu, akar masalahnya apa gitu kan, itu yang harus dijawab. Data ILO tahun 2004 menunjukkan dari 2,6 juta PRT, 34% diantaranya adalah anak-anak. Jumlah ini jauh lebih banyak dari perkiraan. Sekitar 700.000 anak di bawah usia 18 tahun telah bekerja sebagai PRT. 90% diantaranya anak perempuan dari daerah pedesaan. Dari berbagai riset juga kita ketahui bahwa pada umumnya anak-anak ini bekerja dalam jam kerja yang cukup panjang, tanpa waktu istirahat yang jelas gitu ya. Jadi hak dia apakah dia boleh libur itu kan tidak jelas, lalu sistem penggajiannya juga tidak ada standarnya dan sebagainya. Dari survei itu pula, mereka umumnya menjadi PRT saat usia 12 hingga 15 tahun. Tingkat pendidikan mereka sangat rendah, bahkan ada yang tidak bersekolah sama sekali. Pemerintah Indonesia pada 2008 telah membebaskan hampir 5.000 pekerja anak. Program ini dilakukan di 7 provinsi dan 48 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
Meski jumlah itu masih belum menuntaskan masalah pekerja anak, setidaknya